pelayanan. Haleluya. Puji Tuhan, ya persilakan dulu. Haleluya, sungguh kita bersyukur oleh darah yang mahal Tuhan sudah membeli kita, menjadikan kita imamat yang rajani. Biarlah senantiasa keimamatan kita tetap kita pertahankan dengan kesetiaan kita. Haleluya. Dan keimamatan kita tidak hanya berfungsi di tempat ibadah, di mana-mana pun tetap berfungsi. Haleluya. Puji Tuhan, masih tangkap pujian kita. Kita dipilih. Haleluya. Dari segala suku yang ada
Dan biasanya kami buka ruang kesaksian untuk saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Kami persilakan tangkap pujian kita, Ku Berserah. Kalau masih ada yang mau bersaksi, langsung saja persilakan. Ini puji Tuhan, demikian pemberitahuan dari Ibu Gembala. Biar kita bawa dalam doa, perjalanan pulang pergi berjalan dengan lancar, dengan selamat, dan sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kalau tidak ada bersaksi lagi, langsung saja kami undang persembahan pujian dari Sangkor.
Haleluya. Suatu pujian yang sungguh indah, suatu pujian yang mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya yang kita miliki, yang kita alami adalah anugerah Tuhan. Di dalamnya ada campur tangan Tuhan, sehingga kita boleh ada hari ini untuk kemuliaan Dia. Puji Tuhan, dan kita akan berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, begitu besar kasih kepada kami. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Setiap kami yang percaya, Kau berikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kami selalu rasakan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang ajaib. Kau pelihara kami seperti biji mata mereka. Kau Jehovah Jireh, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami bersyukur hari ini juga kami datang di hadirat-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami, ucapan syukur kami, ucapan bibir kami, memuliakan Tuhan, membawa persembahan-persembahan kami, semuanya Tuhan, biar semuanya menyenangkan, menunggalkan hati Tuhan. Kami percaya kemurahan Tuhan bagi kami, Kau balaskan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Tangkap pujian kita, berdirilah teguh. Kita berikan persembahan kita. Hallelujah.
Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, firman Tuhan berikan pertolongan, firman Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi
sebagai anak-anak Tuhan, imam-imam hamba Tuhan. Engkau selalu mengubahkan kami Tuhan, menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, pribadi yang selalu diubah oleh Tuhan, sampai satu saat segambar serupa dengan Engkau, dipertemukan dengan Yesus mempelai pria surga. Kami masuk pesta bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa firman-Mu sanggup melakukannya bagi kami Tuhan. Tidak ada kemampuan kami untuk berubah, tapi ketika kami mau menerima firman dan Roh Kudus, ada kuasa untuk mengubah kami, sebagaimana keadaan kami terus menerus diubah oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau sudah mengubah keadaan kami, yang sakit Engkau sembuhkan, yang gagal kami berhasil, dan terus keobahan demi keobahan kami rasakan. Terlebih keobahan dari karakter kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, urapilah kami untuk mengerti firman-Mu, percaya terhadap firman-Mu, dan biar hidup kami mau diubah oleh firman-Mu. Kami sadar kuasa kegelapan mengganggu kami saat kami menerima firman-Mu, dan itulah sebabnya kami datang mohon belas kasihan-Mu. Kami tolak segala pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu perhatian perasaan kami saat menerima firman-Mu. Bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Mulai dari luar sampai ke ruangan ini, damai sejahtera ketenangan, fasilitas ibadah ini Tuhan jauhkan segala kerusakan. Kami terima firman dan perjamuan kudus untuk memberkati kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, penuh sukacita kita pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Sepanjang minggu Tuhan lindungi kita, Tuhan pelihara, saudara-saudara kita bisa hadir dengan sukacita di hadirat Tuhan untuk menaikkan pujian kita, rasa syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dia begitu baik bagi kita dan Dia selalu memperhatikan hidup kita saudara-saudara. Siang ini sebelum kita menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Iya, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Tema kita setelah PA kemarin di tempat ini adalah saudara-saudara bermegah di dalam salib Kristus. Ya, bermegah di dalam salib Kristus. Jadi menderita bersama dengan Kristus itu satu kemegahan, saudara-saudara. Ya, bermegah di dalam salib Kristus. Karena semua yang kita nikmati itu adalah karena pengorbanan Kristus. Kita sehat karena Kristus berkorban. Kita bisa makan, kita bisa hidup sampai Yesus mati di salib agar kita bisa hidup. Itulah yang kita megahkan dalam hidup kita. Jadi bukan bermegah tentang apapun di dunia ini, tentang semua yang ada di dunia ini gak mampu menjamin kehidupan bagi kita, terlebih kehidupan sekarang sampai kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus Kristus melalui salibnya segalanya Dia berikan. Sakit kita disembuhkan, masalah-masalah kita dapat diselesaikan oleh korban Kristus, oleh salib Kristus. Makanya kita bermegah di dalam salib itu, saudara-saudara sekalian. Karena pengorbanan Kristuslah semua kita nikmati. Tapi siang ini tema kita, ya ada tema kita saudara-saudara sekalian. Apakah kita bermegah dalam salib Kristus atau menjadi seteru salib Kristus? Nah inilah yang dipertanyakan. Bermegah atau menjadi seteru salib Kristus. Nanti di akhir penyampaian firman ini nanti ada pengakuan kata-kata kita saudara-saudara. Aku bukan seteru salib Kristus, tetapi aku bermegah di dalam salib Kristus. Ini nanti perkataan iman kita. Tapi kita pelajari saudara-saudara, siapa mereka yang disebut menjadi seteru salib Kristus, berlawanan dengan salib Kristus. Seteru itu kan berlawanan. Seteru itu kan bermusuhan, gak sejalan, gak seirama, ya gak satu paham. Seteru itu selalu begitu berlawanan terus dengan salib Kristus, saudara-saudara. Nah inilah yang penting kita pelajari supaya, nah kalau kita menjadi seteru salib Kristus,
Ayat membilang akhir hidup kita binasa, masuk neraka, nggak ada jaminan kehidupan, saudara-saudara. Jadi kita harus pastikan kita bukan seterus salib Kristus, tetapi bermegah di dalam salib Kristus. Kita baca ayat ini, saudara-saudara, dalam Filipi pasal yang ketiga. Ya, si Erik tidak ditulis ayatnya, kemarin bermegah ditulis, lupa pula aku mengingatkannya. Filipi pasal yang ketiga. Ya, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Jika saudara sudah temukan, marilah kita baca sama-sama ayat ini, saudara-saudara sekalian, ya. Filipi pasal yang ketiga 18 dan 19. 1, 2, 3. Mana ini? Filipi pasal 3 ayat 18 sampai dengan 19. 1, 2, 3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, inilah saudara-saudara, Rasul Paulus mengamati jemaat ini. Setelah dia menerima korban Kristus, menerima salib Kristus, hidupnya sudah diangkat oleh Tuhan. Salib itu sudah mengangkat hidupnya dari yang gagal, dari gak punya apa-apa, dari dosa, dari cengkeraman kutuk. Dia sudah diangkat oleh Tuhan, jemaat ini, saudara-saudara. Tapi dilihat oleh Rasul Paulus, loh, jemaat yang sudah bangkit, yang sudah diberkati oleh korban Kristus, rupanya mereka sudah tidak seirama dengan salib Kristus. Gak memiliki satu tujuan dari salib Kristus itu. Sampai Rasul Paulus bilang, menangis aku ini melihat jemaat. Nah, tangisan seorang jemaat adalah ketika sidang jemaat karena sudah berkat salib Kristus, diberkati, dipelihara, dilindungi, tapi salah dalam menggunakannya. Salah gunakan korban Kristus, salah gunakan salib. Ini satu kepedihan sampai Rasul Paulus membilang di ayat ini, kusampaikan ini, kunyatakan sekarang ini, harus dinyatakan sambil menangis, saudara-saudara. Nah, inilah penting. Karena kalau nggak disampaikan ini, jemaat yang sudah menerima salib Kristus, pengorbanan Kristus, mendapat segala-galanya dari Kristus. Kalau terus dia menjadi seteru salib Kristus, ayat membilang kesudahan mereka ialah kebinasaan. Diberkati, tapi untuk binasa. Nah, ini kan banyak contohnya, saudara-saudara. Lot itu diberkati Tuhan sangat luar biasa, sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, diberkatilah Lot, saudara-saudara. Tapi apa yang membedakan? Ya, Lot sudah menjadi seteru Allah, gak pernah beribadah lagi, gak pernah mengingat Tuhan. Di Sodom Gomora dia hanya sibuk dengan berkat-berkat Tuhan, saudara-saudara. Sampai akhirnya kalau Tuhan bilang, Lot, keluar kau dari Sodom Gomora. Sangat berat, saudara-saudara. Dan Abraham juga berdoa, Tuhan jangan sampai binasa orang benar. Doa Abraham didengar oleh Tuhan. Lot diselamatkan bersama keluarganya, tapi akhirnya juga binasa, saudara-saudara. Nah, sekarang ini siapa mereka yang disebut menjadi seteru salib Kristus? Jangan-jangan kita juga ada dari ini, saudara-saudara. Siapa mereka yang sudah diberkati Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, tapi justru dia berlawanan dengan maksud salib itu, berlawanan dengan tujuan pengorbanan Kristus. Siapa mereka ini? Ada 3, saudara-saudara, ya. Yang pertama adalah orang-orang yang setelah diberkati oleh Tuhan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Ini di ayat yang silakan dulu Pak Mangunsong baca ayat yang ke-19, diulang ayat 19. Demikian kesudahan mereka ialah kebinasaan. Iya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Inilah yang pertama. Setelah mereka diberkati, setelah mereka berhasil, setelah mereka diangkat oleh pengorbanan salib Kristus, lalu mereka bertuhankan perut.
Dulu miskin-miskin makan pun tidak cukup. Tapi begitu diberkati oleh Tuhan, terus kebutuhan perut saja yang dipikirkan. Makan, minum, pesta pora, kesenangan-kesenangan duniawi. Bertuhankan perut. Ini yang pertama. Tuhan mereka adalah perut mereka. Ini seterus salib Kristus loh saudara-saudara. Ya, apalagi yang kedua silakan. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Iya. Dulu sudah dilepaskan dari aib, dari dosa, tetapi karena merasa, oh Kristus berkorban sama aku, Kristus baik kali sama aku, Dia ampuni terus dosaku, Dia terus berbuat dosa, sampai satu saat dosa itu dianggap hebat, berbuat dosa itu dianggap mulia, berbuat dosa itu dianggap jago. Saudara-saudara, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nanti kita terangkan ke sini, saudara-saudara. Apalagi yang ketiga, silakan. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ya, inilah yang ketiga menjadi seterus salib Kristus. Setelah mereka diberkati oleh salib Kristus, diselamatkan, diberkati, diberi kesehatan, diberikan segala-galanya, lalu pikiran mereka bukan lagi kepada Tuhan, semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini yang harus kita jaga, saudara-saudara. Sahabat saya sebagai gembala juga sangat prihatin kalau Rasul Paulus menangis karena prihatin melihat jemaat. Saya pun seringkali prihatin, menangis ketika saudara-saudara sidang jemaat sudah diberkati, diselamatkan, dipakai, diangkat oleh Tuhan. Lalu kita hanya untuk isi perut kita, hanya untuk terus-terus berbuat aib, berbuat jahat, hanya terus-menerus pikiran-pikiran duniawi. Saudara, kita ini disebut menjadi seterus salib Kristus. Nah, inilah penting di pengajaran ini, saudara-saudara. Karena suratan Filipi ini berbicara mengenai pelita emas, seharusnya kita dibentuk untuk menjadi berkat, bersinar. Ya, pelita emas ini diambil dari satu pelita, satu renta, satu batang emas itu ditempa, dibentuk sampai lengkap, bagus sekali. Tujuannya bukan untuk dipajang, hanya dilihat-lihat begitu, saudara. Sama kita, berkat-berkat kita dibentuk Tuhan, dipakai Tuhan, kita bukan hanya supaya dilihat, enggak. Supaya pelita ini dibakar, dia menyala, bersinar mulai dari petang sampai pada pagi. Coba hebatnya, saudara-saudara. Nah, itu tujuannya. Itulah tujuan dari salib itu. Kita dibentuk. Dari kita mungkin kotor, tapi kita dibentuk menjadi emas, menjadi mulia. Dibentuk, ditempa supaya kita baik, indah sekali, lalu sampai kita bisa menjadi berkat, bisa bersinar, bisa bersinar. Itulah pelita emas ini, itulah suratan Filipi ini, saudara-saudara. Lalu saya terangkan dulu siapa mereka yang disebut menjadi seterus salib Kristus setelah diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan saudara pikir, saya diberkati Tuhan, tidak mungkin aku menjadi seterus. Banyak kali Tuhan kecewa terhadap umat Tuhan. Ya, segalanya Tuhan sediakan dari salibnya, dari pengorbanannya. Lalu sedikit pun tidak ada rasa syukurnya, nggak rasa bersyukur. Ya, menganggap ini karena saya, karena hebat saya, karena saya mampu. Pedih hati Tuhan, saudara-saudara. Kalau Rasul Paulus menangis, dia melihat jemaat semacam begitu. Ya, siapa mereka ini, saudara-saudara sekalian? Yaitu orang-orang yang sudah diberkati oleh salib Kristus. Salib Kristus itu luar biasa. Galatia berkata, Yesus rela tergantung untuk kita diberkati, segala kutuk ditanggung oleh Kristus. Jadi kalau kita menghargai korban Kristus, sudah pasti diberkati kita, saudara-saudara. Ya, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus sudah ambil semua kutuk supaya kita diberkati. Jadi kalau kita menghargai salib Kristus, menghargai korban Kristus, sumber berkat yang ada bagi kita. Coba Galatia Bapak Ngusong dicari, ya. Yesus rela terkutuk loh, saudara-saudara, supaya kita diberkati. Seharusnya kita yang terkutuk karena dosa kita, karena kejahatan kita. Ya, Galatia berapa ini? Ya, ayat yang terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu Tuhan lakukan bagi kita, saudara. Ya, supaya kita dilepaskan. Iya, ayat
13. Ayat 13 ya. Ya, silakan. Demikian Galatia 3 ayat 13. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Lanjut. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya, semua kutuk yang seharusnya kepada kita itu ditanggung oleh Kristus. Terus. Sebab ada tertulis. Iya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, coba saudara-saudara. Jadi salib Kristus itu sudah mengubah segala kutuk itu menjadi berkat bagi kita. Sehingga ada hidup kita keberkatan terus saudara-saudara. Dan puji Tuhan. Saudara yang makin rajin kita beribadah, rajin kita melayani Tuhan, makin kita lihat berkatnya. Bukan hanya berkat jasmani, berkat terus mengalir, berkat terus mengalir. Ketenangan jiwa kita, kesehatan, semua akan Tuhan berikan melalui salib, saudara-saudara. Tetapi setelah dia diberkati oleh Tuhan, lalu mereka bertuhankan perut. Ya, inilah yang Tuhan katakan, orang yang diberkati tapi menjadi seterus salib Kristus. Seharusnya apa sih tujuan berkat bagi kita? Coba kita yang sudah diberkati atau belum, niatkan dulu dalam hatimu, Tuhan, kalau Engkau berkati aku, bukan untuk perutku saja, ya, bukan supaya aku kenyang puas, bukan. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan atas berkat-berkat yang diberikan bagi kita karena salib Kristus itu. Anak-anak kita yang sekolah, niatkan dalam hatimu, Tuhan, kalau aku berhasil bukan hanya untuk makan minum, bukan hanya untuk makananku. Belajar aku untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Aku jadi saluran berkat. Ya, kalau berkat itu hanya untuk diriku, itulah aku bertuhankan perut. Semua hanya untuk perut, semua hanya untuk dimakan, kurang terus. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus setelah kita diberkati Tuhan, jangan hanya untuk kebutuhan perut. Ya, semua yang kita makan ini hanya kejamban hasilnya. Tapi coba kita, ya, ujian pertama bagi Tuhan Yesus adalah masalah perut. Nah, kalau saudara lolos ujian perut, ya, mulai saya selalu bilang ini, saudara yang kerja, saudara yang sekolah, perut kita harus kita salibkan. Ya, jangan sekolah tapi SPP-nya pun dihajar, dihabiskan, saudara-saudara. Pergi ke sekolah nanti dia, kenapa? Panggil orang tuanya, kenapa? Oh, SPP anakmu nggak sampai, dimakan, saudara-saudara. Ya, dapat juga nggak berhasil, kenapa? Modalnya pun dimakan. Modalnya sekian puluh juta habis dimakan semua, gara-gara perut. Ya. Bukannya untungnya dimakan, modalnya pun dihabisi. Perut ini loh saudara-saudara. Ya. Makanya perut pertama, ujian kepada Tuhan Yesus masalah perut. Kalau itu berhasil, berhasil segalanya. Adam dan Hawa diuji masalah perut. Ya. Adam, betulkah kalau Tuhan katakan nggak boleh kau makan semua pohon ini? Oh, boleh hanya satu ini. Nah, satu itu pun makanlah. Hancurlah saudara-saudara. Ya. Masalah perut ini menentukan. Ya. Makanya jemaat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Kayak Adam dan Hawa. Di Taman Eden itu semua disediakan oleh Tuhan. Semua. Bukan hanya satu pohon. Pohon-pohon yang indah semua, hanya satu Tuhan minta. Jangan makan yang satu ini ya. Coba, saudara. Bukan karena laparnya. Bukan karena kelaparan lalu dimakan, itu enggak, saudara. Ya. Karena perutnya ini tadi. Karena iblis juga kalau nggak ada isi perutnya nggak bisa jalan. Karena ular itu hidup bergerak karena perutnya. Jadi saudara sekalian, masalah perut dulu. Semua disediakan oleh Tuhan di Taman Eden. Hanya satu. Tapi perut aja nggak bisa dikuasai. Dimakanlah apa yang dilarang oleh Tuhan. Mulai dari situ hancur-hancuran, habis-habisan, saudara-saudara. Makanya seharusnya ketika kita diberkati oleh Tuhan, ya, jangan makan semua berkatmu. Jangan semua kehabiskan untuk perutmu. Ya, ada hal-hal yang nggak boleh kita makan, bukan bagian kita. Ya, bukan bagian kita, jangan kita makan. Nah, ini jemaat ini heran. Setelah diberkati, dia bertuhankan perut. Semua yang berkatnya habis untuk dirinya, untuk dimakan. Mereka inilah yang disebutnya menjadi seterus salib Kristus, saudara-saudara sekalian. Kita akan dipelajari di pengajaran, saudara-saudara.
Ya, setelah kita diberkati, masih ingat kita ada 3 milik Tuhan yang harus kita balikkan ketika kita diberkati. Ya, pertama, persembahan persepuluhan dan korban khusus itu milik Tuhan yang gak boleh ditawar-tawar. Bawalah milik Tuhan. Ya, hanya 1/10 dan korban khusus. Kayak di Taman Eden hanya 1 gak boleh kau makan. Tapi kita makan itu, habislah kita dimakan belalang pelahap. Kita nggak bahagia, ya, nggak tingkap-tingkap langit. Saya sampaikan dulu sedikit ini. Kenapa kita sih harus bayar 1/10 dan korban khusus? Karena itu membuka pintu untuk masuk kita ke halaman. Ya, kalau engkau kembalikan korban khusus dan persepuluhan korban khusus, maka tingkap-tingkap langit terbuka langit, saudara-saudara. Ya, sehingga kita menjadi masuk di halaman tabernakel. Orang nggak bayar 1/10, jangankan ke sorga, halaman aja nggak masuk, saudara-saudara. Halaman, terbukalah tingkap langit, masuklah kita di dalam halaman kerajaan sorga. Dipeliharalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Adalah berkat terus setiap ke apapun selalu ada, karena kita di halaman tabernakel sudah menjadi anak-anak Tuhan, dipelihara secara ajaib. Ya, dicurahkanlah berkat bagi kita. Segala belalang-belalang pelahap diusirnya karena kita sudah masuk di halaman. Belalang-belalang gak masuk. Kita menjadi negeri bahagia. Lalu apa lagi milik Tuhan yang kedua? Saudara-saudara sekalian, tubuh kita. Tubuh kita ini milik Tuhan. Gak boleh tawar-menawar. Udahlah, tubuhku gak mau. Perpuluhan oke, korban khusus oke, tapi tubuhku gak mau menjadi milik Tuhan. Salah juga, saudara-saudara. Kalau tubuh kita milik Tuhan, kita persembahkanlah kepada Tuhan. Kemana itu? Ke ruangan suci. Kenapa tubuh kita? Karena tubuh kita terdiri dari 3. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa di ruangan suci ada 3 alat? Kenapa enggak 1? Kenapa enggak 2? Karena memang begitu. Tubuh kita ini untuk beribadah dan melayani di dalam kesucian. Jadi imam-imam. Itu pentingnya, saudara-saudara. Dan harus kita berikan. Kita seringkali enggak, tubuh kita hanya untuk kerja. Habislah kita budak pekerja. Menjadi imam-imam enggak mau. Beribadah enggak mau. Atau ibadah hanya minggu. Atau ibadah hanya hari Rabu, hari Jumat. Enggak. Tubuh kita terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, di sana kita dipelihara oleh Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya kita kembalikan tubuh kita ini menjadi milik Tuhan. Itu milik Tuhan yang kedua, saudara-saudara. Di ruangan suci. Ada lagi milik Tuhan yang ketiga. Apa itu, saudara-saudara? Mempelainya. Itu sudah milik Tuhan 100%. Mempelainya itu adalah milik Tuhan. Ya. Dan nanti siapa itu milik Tuhan jadi mempelainya? Hosea membilang, aku menjadi istri kesayangan yang dalam kebenaran, keadilan, dan kesucian. 3 milik Tuhan ini. Hosea dulu saya baca sedikit. Kalau ayat tadi sudah sering ya, tapi coba saya baca. Engkau istriku yang dalam kasih sayang, kebenaran. Loh, ini sudah. Siapa nanti menjadi mempelai Tuhan? Dia hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan dan kesetiaan. Dialah milik Tuhan. Bagian yang ketiga, menjadi mempelainya, saudara-saudara ya. Coba Hosea. Nah, ini sedikit saudara-saudara. Nah, tadi tidak ke sini tapi teringat saya. Karena supaya tidak salah kita, saudara-saudara sekalian ya. Engkau istriku, coba dibantu Pak Mangonsong, Hosea itu ya. Di dalam kebenaran. Ya. Kita harus carikan ini, saudara-saudara. Ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Dalam kebenaran dan kasih sayang, ya. Hosea sebentar. Saya sering temukan, tapi kadang-kadang lupa saya ayatnya, saudara-saudara ya. Engkau akan menjadi,
istri kesayangan. Ya, Hosea 2 ayat yang ke-18. Iya betul saudara-saudara. Aku akan menjadikan engkau istriku, betul. Hosea 2 ayat 18, coba Bapak langsung baca. Demikian, ya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ya, ini loh saudara-saudara. Milik Tuhan ini, kalau sudah istri itu milik Tuhan. Ya, selama-lamanya terus. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Iya, inilah yang ketiga milik Tuhan, saudara-saudara. Menjadi istrinya. Siapa orang ini? Yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, kesetiaan, saudara-saudara. Kita menjadi istrinya Tuhan, masuk di ruangan Maha Kudus. Jadi harus dikembalikan ini, saudara-saudara. Nggak boleh ditahan-tahan. Tapi awal pertama adalah mengembalikan 1/10 dan korban khusus. Yang kedua, mengembalikan tubuh kita ini menjadi milik Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan. Yang ketiga, satu saat kita kembalikan seluruh hidup kita ini, ya, menjadi mempelai Kristus, istrinya Kristus, mempelai wanita Kristus, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah berkorban. Jadi tujuan dari pengorbanan salib Kristus itu, pertama supaya kita tidak terkutuk. Diberkati kita saudara-saudara sekalian. Tingkap-tingkap langit dibukakan bagi kita. Ya, kembalilah kata Tuhan, saudara-saudara. Jadi pertama ketika salib Kristus itu ada bagi kita, kita diberkati, tingkap-tingkap langit dibukakan bagi kita. Ya, sehingga jangan salah gunakan dari berkat Tuhan. Banyak sekali ini orang-orang yang setelah diberkati, saudara-saudara, salah gunakan berkat dari Tuhan. Wah, sangat menderita sekali. Tadi sudah saya singgung Lot bersama dengan istrinya dan anak-anaknya. Diberkati, satu kali pun tidak pernah membangun mezbah. Apalagi sudah pisah dia dengan Abraham. Padahal disaksikan Abraham itu diberkati karena mezbah, terus membangun mezbah. Lot tertutup hatinya. Dianggapnya semua berkat itu karena kehebatannya. Ya, tapi Abraham terus karena dia rasa semua berkat-berkat ini adalah karena Tuhan. Kemana dia pindah, utama mezbah dibangun. Ya, berkat Abraham sampai kita sekarang ini. Berkatnya Lot berhenti, saudara-saudara. Bahkan Tuhan bilang anak-anaknya sampai keturunan keberapa nggak layak beribadah, nggak layak di hadapan Tuhan. Ya, sama kalau kita ingat juga si Esau, saudara. Esau itu sangat luar biasa pemberian Tuhan kepada Esau. Ada 3 keistimewaan Esau. Dia lahir sebagai anak sulung. Hebat loh saudara-saudara. Dia punya wajah merah. Beda dengan Yakub. Yakub gak miliki ini. Dia punya badan berbulu. Oh, itu pemberian Tuhan. 3 ini keistimewaan diberikan Tuhan kepada Esau, saudara-saudara. Lahir sebagai anak sulung, wajahnya merah, badannya berbulu, itu punya pengertian sangat luar biasa. Tapi Esau ini perutnya gak bisa dikuasai. Perutnya jadi Tuhannya. Ya, satu saat dia lapar. Sedang si Yakub nggak seperti pemberian Tuhan kepada Esau. Yakub itu biasa, nggak ada keistimewaannya. Cuma Yakub hebat. Dia suka tenang dan tinggal di rumah. Itulah kehebatannya. Tapi Esau terus beredar-edar, pergi nggak tahu, sudah memburu sesuatu tapi nggak pernah berhasil. Ya, pergi terus keluyuran. Kalau saya selalu bilang anak-anak yang keluyuran, masa depanmu pun susah. Ya, berkatmu nanti akan mengalir kepada orang lain. Seharusnya Esau itu diberkati sangat luar biasa. Tetapi karena dia perutnya nggak bisa dirajai, kakinya nggak bisa dirajai, pergi terus beredar-edar, berburu. Yakub enggak. Sudah baca nanti, Yakub hanya tenang, ada masalah dia tenang. Tinggal di rumah, dengar-dengaran sama ibunya. Anak-anak kalau dengar-dengaran sama mamanya, berkatnya luar biasa. Saudara pasti tengok itu. Ya, asal dengar-dengaran sama orang tuanya, biar dia nggak punya hal-hal yang istimewa dari kawannya. Tapi karena dia dengar-dengaran, tenang, tinggal di rumah, berkatnya mengalir. Sementara Esau, dikit dia lapar, saudara-saudara. Si adiknya masak,
Karena sudah tinggal biasa di rumah, tenang. Mamanya bilang, "Ma, apa masakan kita?" "Masak, Nak." "Ya, bubur kacang merah." "Oh, tenang dia." "Ya, Mak, masak ya." Masak, saudara-saudara. Tinggal di rumah dengan tenang. Ya. Suatu saat karena Esau lapar kali, waduh, enak kali, berilah sama aku bubur kacang merah. Kok enak kali kau, keluyuran-keluyuran kemana-mana, pulang-pulang minta makan. Apa kau minta? Apanya bayarannya? Hak sulungku pun ku kasih samamu, yang penting aku makan kacang merah ini. Coba. Hak sulungku itu ku berikan, matinya aku kalau nggak makan begini. Orang kalau pergi jalan-jalan terus rezekinya pun hilang. Ya, kehilangan rezekinya. Ya, coba nanti dicari itu Pak Bangsa di kejadiannya, akhir-akhir kejadian. Coba saudara. Ya, sementara Yakub dengar-dengaran sama orang tua, tinggal di rumah tenang. Ya, sementara Esau terus jalan-jalan mencari buruan, itu pun nggak dapat. Kalau dia dapat, seharusnya nggak usah, lebih enak lah binatang buruan daripada bubur kacang merah, saudara-saudara. Tapi karena nggak dapat, saya bilang kalau nggak dengar-dengaran sama orang tua, yang kita buru pun hilang. Kita tinggal lelahnya, tinggal capeknya. Kejadian berapa Pak Mangun? 25, sekitar 20 itu ya. Coba kejadian, ya sekitar 20 ya. Terlihat loh saudara-saudara. Karena perut ini, ya makanya orang bertuhankan perut itu, aduh ngeri kali lah hidupnya saudara-saudara. 25 ya ayatnya. Dia lahir, ya ayat 25 juga Pak Mangun, coba ayat 24 mulai. Demikian setelah genap harinya untuk bersalin, Iya. memang anak kembar yang di dalam kandungannya. 25. Keluarlah yang pertama, Iya. warnanya merah. Keluarlah yang pertama, berarti dia sulung ini. Terus Seluruh tubuhnya seperti juga berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. iya, 3 keistimewaan Esau ini saudara-saudara. Dia lahir sebagai yang pertama, berarti sulung. Iya, badannya berwarna merah, itu punya keistimewaan itu. Yakub nggak miliki itu. Terus badannya berbulu seperti jubah, saudara-saudara. Itu tiga pemberian Tuhan itu baginya. Pemberian Tuhan loh saudara-saudara. Sementara yang lain silakan 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Iya. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Iya, saudara-saudara lanjutkan lagi. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Iya. Esau menjadi seorang pandai berburu. Berburu terus. Seorang yang suka tinggal di padang. Iya, berburu dan tinggal di padang, keliaran, terus nggak mau tinggal di rumah, saudara-saudara. Tinggal di padang terus. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, Iya. yang suka tinggal di kemah. Beda, saudara-saudara. Yakub nggak punya pemberian yang hebat seperti Esau. Dia biasa-biasa saja, nggak punya kehebatan. Dia bukan anak sulung, dia bukan berwarna merah, dia nggak punya badan berbulu, tapi dia nggak iri. Dia tetap tenang, dia seorang yang tenang dan suka tinggal di kemah, saudara-saudara. Saudara, anak-anak dengar ini. Kalau nggak mau tenang di rumah, ya selalu berburu, ada yang diburu, nggak dengar-dengaran sama orang tua, makannya pun terancam. Ya. Tapi kalau suka tinggal di kemah, tinggal bersama ibunya tenang, puas, kenyang, saudara-saudara. Bahkan sampai nanti saat dia diberkati, kehilangan berkat, seharusnya berkat ini berlimpah kepada Esau, tapi segalanya kehilangan, saudara-saudara. Nah, di pasal 27 itu Bapak coba ya. Ini karena suka. Nah, tadi belum dibaca ya, apa yang mintalah coba dicarikan. Mintalah, aku sudah mau mati ini, kelaparan ini. Orang kalau jalan-jalan aja sudah nggak tenang, makan pun terancam. Ya, berapa ini? Berikanlah 29 ya. Coba Pak Mangsum silakan. Demikian pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Iya. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya lelah, saudara-saudara silakan. Kata Esau kepada Yakub, Iya. berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Iya. Karena aku lelah. Terus? Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Coba. Saya perhatikan sudah tua umur saya begini, saudara-saudara. Anak-anak yang gak tinggal tenang di rumah.
Anak-anak yang gak dengar-dengaran sama orang tuanya. Susah hidupnya, makan pun susah. Terancam hidupnya. Ya, tapi coba anak-anak dengar-dengaran sama orang tuanya, sama mamanya. Ya, ada rencana cerita sama mak begini. Kenyang dia, saudara-saudara. Puas dia. Sampai punya masa depan. Itu Alkitab mencatat. Ya, sampai punya masa depan, saudara-saudara. Abdul lanjutkan lagi apa katanya? Tetapi kata Yakub, iya, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Iya, terus? Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Enggak dihargai pemberian Tuhan kepadanya hak sulung itu. Terus? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Iya. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. Iya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Iya. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Pergi lagi terus. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Makan langsung pergi. Coba sudah. Ya, inilah. Makanya di Ibrani disebutkan sampai dia ditolak, meraung-raung, nggak dapat apa-apa pun. Sudah. Coba di Ibrani sedikit lagi ini. Di Ibrani diperingatkan, janganlah ada orang yang nafsu rendah seperti Esau. Satu saat dia menyesali segala perbuatannya, tapi nggak ada kesempatan untuk bertobat karena perut lu, saudara-saudara. Ya, coba sama-sama kita cari Ibrani 12. Iya, Ibrani 12. Saudara-saudara, mari ya. Perut kita ini harus, sudah, jangan bertuhankan perut setelah diberkati oleh Tuhan. Coba Pak Mangosong silakan. Demikian Ibrani 12 ayat 16. Iya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Iya. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Perhatikan sama-sama 17, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Nggak menyesali perbuatannya, ya. Nggak ada kesempatan memperbaiki kesalahannya. Ini bahaya loh, saudara-saudara. Seharusnya begitu dia salah tadi, segera minta ampun, ya. Ini nggak ada kesempatan memperbaiki kesalahannya. Sekalipun dia mencucurkan air mata, berkatnya sudah mengalir kepada Yakub, saudara-saudara. Ya, makanya mari tema kita ini, siapa seteru salib Kristus, adalah orang-orang yang bertuhankan perutnya. Setelah diberkati Tuhan, semua berkat-berkat hanya untuk diri sendiri, tidak pernah berbagi bagi orang lain, saudara-saudara sekalian. Ya. Makanya saudara diberkati Tuhan, ingat teman kita kalau susah, ingat bagaimana ketika kita susah, cari makan pun kita payah. Saya selalu ingat ini, saudara-saudara. Kenapa saya prihatin melihat orang susah? Karena saya pernah nggak makan, ya, sering nggak makan nasi, jagung saja, saudara-saudara. Jagung saya makan bersama anak-anak. Ada lagi kami dulu si Sabang, saudara-saudara. Jagung aja makanan kami. Gak punya uang untuk beli beras. Kasihan kita tuh lihat orang beras, udah kali gak makan nasi ya. Pergi saya sama teman saya, ada di situ Berutu Manggar Pariban kami. Pingin aku makan nasi. Saya bilang sama istri, mak pergi kita ke rumah kakak, nanti kita makan nasi di situ. Pergi naik sepeda, saudara-saudara, 7 km. Si Petrus masih kecil, bonceng di depan. Biasanya kalau saya datang ke rumahnya dibilangin, Pak Petrus, makanlah ya, katanya. Kali itu karena pingin kali aku makan nasi. Apa katanya? Pas dia makan, mangan mau parjoloate, katanya. Coba. Langsung hati saya, aduh, gak diajak. Lalu iya, mama. Gak diajak, saudara-saudara. Aduh, rasa aku bilang sama istri, mak, pulang kita biar nanti bisa aku lagi mendayung sepeda ini. Udah gemetar badanku. Pulang kami, saudara-saudara. Ya, si Sabang gak ikut di rumah dia. Malam-malam itu, mak carilah masih ada buah terong kita apa enggak, biar makan jagung lagi, saudara-saudara. Ngeri kali ku rasa, nggak makan. Kalau ku tengok orang nggak makan, langsung tersedak hati, aduh ini penting ditolong. Aku dulu pernah nggak makan, ya.
Begitu loh saudara-saudara. Jangan kita ketika makan, beras kita buang-buang, nasi kita berhamburan kemana-mana. Aduh, saudara nggak ingat bagaimana kita susah. Tapi kalau sudah kita ada hari ini, karena korban Kristus, karena salib Kristus, jangan semua berkat hanya untuk diri kita. Ingat orang lain, ingat pekerjaan Tuhan. Ya, jangan sampai kita bertuhankan perut, saudara-saudara. Ya, mari saya selalu ulang-ulangi ini. Ya, gunakan kalau ada berkat kita. Banyak orang lain makan pun nggak makan. Kita bagi, saudara-saudara. Ya, ada berkat kita. Banyak orang lain sangat membutuhkan. Kita kadang poya-poya hidup. Waduh, saudara-saudara. Tuhan, Rasul Paulus menangis melihatnya. Menangis Rasul Paulus. Kalau Tuhan pedih hatinya, berkat saya kok dihambur-hamburkan. Seperti minggu kemarin saya sebut itu, berkat Tuhan kok dihambur-hamburkan. Ya, coba kita lihat, kita ada hari ini loh saudara-saudara. Bukan karena kita mampu, semua kita, karena Tuhan buka jalan. Begitu kita beribadah, begitu kita melayani Tuhan, mengalir berkatnya. Coba dulu kita tanpa ibadah, wah susah kali hidup kita saudara-saudara. Ya, ini yang pertama. Siapa mereka salib Kristus? Seterus salib Kristus. Setelah diberkati dia bertuhankan perut. Ya, perutnya saja semua untuk kebutuhan perut dah hitung-hitung, saudara-saudara. Ya kan kita seringkali nggak hitung-hitung. Nah, kalau untuk perut lewat ini panggil, lewat ini panggil. Ya, coba kalau untuk pekerjaan Tuhan 10.000 yang kita kasih udah berdua besar kali 10.000. Kolektif 5.000, 2.000 pun sudah syukur-syukuran. Kadang 1.000 pula, ada pula yang masih 1.000. Coba, saudara-saudara, kemana lagi laku itu duit 1.000? Coba, saya ngomong ini di hadapan saudara. Ya, masih ada kolektif 1.000 loh, saudara-saudara. Aduh, menangis juga aku, Tuhan, beginikah yang sudah diberkati? Apa dia memang betul itu saja uangnya? Kalau itu saja uangnya nggak apa-apa loh, saudara-saudara. Tapi kalau misalnya ini bisa itu, kita sudah coba di gereja yang lain. 2.000 itu nggak lagi, saudara-saudara. Ada teman saya 2.000 itu nggak layak lagi di kolektif. Ditaruh kalau saudara 2.000 di belakang sana tempatnya katanya. Dibikin satu di situ plastik, ya. Untuk siapa nanti butuh. Coba, saya belum terapkan itu, ya. Tapi coba sampai hatikah kita saudara-saudara? Sudah diberkati Tuhan. Kalau untuk makan kita nggak hitung-hitung. Pergi ke Carrefour makan ini makan itu nggak hitung-hitung kita. Coba kalau untuk pekerjaan Tuhan, langsung perhitungan. Berarti kita belum bermegah dalam salib Kristus. Kita masih seterus salib Kristus. Sadar loh kita saudara-saudara. Ya. Ketika kita sadar bahwa semua ini karena korban Kristus, karena hasil salib Kristus, jangan semua untuk perut kita. Lebih baik kita hitung-hitungan sama perut kita. Saya selalu dibilang istri, ini pulang ke kampung, saudara-saudara. Istri bilang, gak usah bawa nasi bungkus lah. Saya bilang bukan masalah uang. Nanti kita sampai dari sini berangkat, nanti sampailah di tengah jalan sana, kepingin makan jam 6, nggak buka toko orang. Pas mau apa tutup, kayak kami dulu. Sudah sampai dibeli, cari dibeli, udah lapar sekali. Tutup, nggak orang. Saya bilang sama istri bukan itu. Bikin aja nasi bungkus. Beli ayam, bikin sambal. Nanti berhenti kita pas lapar, berhenti di pom bensin makan. Bawa air minum. Istri saya bilang, aduh terus bapak ini gitu-gitu saja. Nah sini ya kalau lewat malam-malam, bapak mau makan sate. Nah, dulu nggak usah lah, saya bilang. Bapak ini itulah selalu mikir-mikir saja. Ya, ini karena dia kadang-kadang nggak laku makan dia apa, belinya lah sate, dibelinya lah jagung. Coba. Saya selalu perhitungan kalau untuk perut saya perhitungan. Ya, kita terbalik. Kalau untuk perut tidak perhitungan, untuk pekerjaan Tuhan perhitungan. Nah, coba kita belajar, saudara-saudara. Lebih baik kita perhitungan kita untuk perut kita, karena perut kita ini binasa. Ya kan? Perut ini binasa, sama isinya binasa loh saudara-saudara.
Tapi apa yang kita berikan bukan untuk perut kita, bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain, nggak binasa. Yang menabur dalam dagingnya, coba Pak Mangun Songgalat dia berapa itu? Yang menabur dalam dagingnya adalah binasa. Jadi kalau semua yang kita taburkan untuk perut kita, saudara-saudara, binasa, tidak ada apa-apanya di situ. Tapi coba kalau kita taburkan, tadi seperti saya bilang, kalau masih bisa kita beri untuk orang lain, gak hilang itu, saudara-saudara. Semua yang kita berikan sama orang lain, sama pekerjaan Tuhan, itulah yang kekal. Yang kita tidak berikan sama orang lain, habis semua. Yang menabur dalam dagingnya, Galatia kalau nggak salah, dia pasal-pasal terakhir. Iya, Galatia 6 ya. Coba kita baca ini, saudara-saudara. Iya, ayat 7 dan 8, Pak Musum. Silakan, 7 dan 8. Demikian, jangan sesat. Iya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Terus, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. iya, 8. Sebab barang siapa menabur dalam Iya, dagingnya, menabur dalam perut semua, makan. Siapa yang menabur dalam dagingnya, terus ia akan menuai kebinasaan dari dari dagingnya. dagingnya, terus Tetapi barang siapa menabur dalam roh, iya, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. iya, menabur kepada perkara-perkara rohani. Ya, saya harapkan kita meningkatlah, saudara-saudara. Ya, meningkatlah kita, baik di bidang persembahan. Coba kita niatkan, ya, nggak bakal rugi, nggak bakal miskin, saudara. Ya, kita niatkan. Masa Tuhan Engkau sudah sering berikan bagiku untuk kasih kolektif segini. Coba, saudara-saudara. Malu saya katakan ini, tapi saya harus sampaikan. Kayak Rasul Paulus, dengan menangis dia menyampaikan. Ya, masih berat rasa kita. Ya. Coba, saudara-saudara. Di gereja yang lain ada yang persembahan syukur. Oh, syukur anakku sekolah tamat, ada. Ya, syukur ini jarang di amplop saya syukur, saudara-saudara. Persembahan syukur jarang itu. Entah saudara lepas dari apa, entah menang apa, diberkati atau enggak, ada itu. Ya. Paling adanya amplop ya perpuluhan, korban khusus. Coba, saudara. Kalau di gereja yang lain, saya ngomong dulu sedikit. Kalau gembalanya ulang tahun, nggak hanya ucapan ulang tahun, beli pakaiannya, Kak, beli roti, Kak. Coba saudara ulang tahun saya, ya. Saya nggak tuntut, tapi coba sadar dulu kita, ini ulang tahun gembala kita ya. Beli kaos kaki, Kak, atau sapu tangan, Kak, tandanya dia ulang tahun. Coba, ya. Saudara punya, saudara miliki. Tapi hati kita tadi menjadi seterus salib Kristus. Diberkati hanya untuk diri kita. Diberkati hanya untukku. Coba, saudara-saudara. Ya. Supaya jangan kita berlawanan dengan salib Kristus. Ya, ini yang pertama, saudara-saudara. Siapa mereka yang menjadi salib Kristus? Bertuhankan perut. Yang kedua, siapa lagi mereka yang disebut menjadi seterus salib Kristus? Balik kita ke Filipi tadi. Orang-orang yang setelah diampuni Tuhan dosanya. Ini yang kedua. Tadi berkat ini, saudara. Yang kedua, setelah diampuni dosanya, sudah dosa yang banyak itu diampuni, dihapuskan oleh Tuhan, dilupakan oleh Tuhan. Ya. Tapi karena dilihat lupa dosanya, nggak langsung Tuhan kutuk dia, nggak langsung Tuhan hukum dia karena dosanya. Sudah berdosa tapi tetap baik-baik saja hidupnya. Lalu dianggapnya itu kemuliaan. Aibnya itu dianggap kemuliaan. Nggak Tuhan pukul ke saya. Nggak ke gereja pun nggak Tuhan pukul. Nggak kasih korban pun nggak ngapa-ngapain Tuhan. Lama-lama kemuliaannya dianggap menjadi aib. Nah, ini bahaya loh, saudara-saudara. Karena baiknya Tuhan, lalu kita anggap kebaikan Tuhan itu, saudara-saudara, ya nggak apa-apa, nggak dihukum Tuhan kok. Beda, saya sangat takut sedikit aja saya ada masalah. Tuhan, Engkau pukul aku supaya aku sadar. Ini karena kesalahanku. Coba Filipi tadi, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Coba yang kedua itu Pak Mangsong ayat 19 ulang dulu. Demikian,
Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Iya. Tuhan mereka ialah perut mereka. Terus? Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Iya, ini yang kedua. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Gimana ini? Dia sudah diampuni. Dosanya yang banyak itu dilupakan Tuhan. Tapi terus berbuat dosa, sampai dosa itu dianggap menjadi kemuliaan. Aku hebat kali. Biar berdosa aku gak dipukul. Di perjanjian lama biar berdesak-desik katanya pukulan itu gak apa-apa saya. Selamat saya dengan berbuat dosa. Coba. Pedih hati Tuhan. Saudara, kalau Tuhan berkemurahan belum dihukum kita. Bukan karena Tuhan itu membiarkan dosa kita. Saudara-saudara. Firaun yang bolak-balik minta didoakan. Setelah itu bandel lagi. Ya. Dianggapnya karena Tuhan gak hukum dia. Selalu dibilang, Musa doakan saya ya. Ya, didoakan Musa selamat. Datang lagi penghukuman yang kedua. Musa doakan, lepaskan ini, didoakan. Firaun dianggap itu kemuliaannya, hebat kali aku. Musa bisa kuatur begini. Lama-lama Tuhan bilang, Tuhan keraskan hati Firaun. Ya, gak bisa bertobat lagi. Sampai dia mati sama semua keluarganya habis binasa. Kenapa? Karena aib, gak mau bertobat. Siapa seterus salib Kristus yang kedua? Setelah diampuni gak mau bertobat, gak mau berubah. Terus diampuni tapi terus mengeraskan hati. Tuhan bilang, ingat kemurahan Tuhan, tapi ingat juga kekerasan Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan kita salah gunakan, satu saat berhadapan dengan kekerasan Tuhan. Kita seperti pohon zaitun dipotong, saudara-saudara. Ya, ini mereka menjadi seterus salib Kristus. Yang pertama tadi diberkati, setelah diberkati hanya untuk perut. Yang kedua, dengan salib Kristus sudah diampuni kita, tapi terus bertahan dalam dosa. Terus hidup dalam dosa, nggak sedikit pun ada perubahan. Satu tabiat pun tidak berubah. Bahkan dianggapnya aib itu suatu kehebatan. Ya, dosa itu dianggap hebat. Belum dipukul oleh Tuhan, dianggap udah jagoan dia di situ. Coba, inilah seterus salib Kristus, saudara-saudara. Ya, jadi kita berubah. Yang ketiga terakhir, saudara-saudara, karena waktu kita. Apalagi yang ketiga, siapa seterus salib Kristus yang ketiga? Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ya, siapa mereka ini, saudara-saudara? Ya, setelah mereka juga diberkati oleh Tuhan, punya perkara-perkara dunia. Ya, dulu nggak punya apa-apa, rumah pun sewa, sama seperti saya. Rumah pun sewa, pindah sana, pindah situ. Ya, tapi sekarang kita udah punya rumah, udah punya ini, udah punya itu, saudara-saudara. Ya. Terikat kepada perkara dunia. Pikirannya hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia. Ini bahaya. Rasul Paulus tengok loh, jemaat. Kalau Rasul Paulus sering bilang, semua sidang jemaat yang dilayani itu orang-orang miskin, gak terpandang, orang yang sangat susah. Begitu dilayani oleh Rasul Paulus, mulai mereka bisa makan. Ya. Dosa-dosanya sudah diampuni Tuhan. Mereka sudah punya perkara-perkara duniawi, punya rumah, punya ini, punya fasilitas. Tapi Rasul Paulus menangis. Kenapa begitu dia punya rumah, punya pekerjaan, gak bisa tinggalkan pekerjaannya untuk beribadah? Kenapa gak bisa beribadah? Iya, gak ada jaga rumahku. Ngeri lo itu, saudara-saudara. Ya, kenapa gak bisa ke gereja? Gak ada nanti pekerjaanku, dan yang bisa tanggung jawab pekerjaanku. Dulu gak punya pekerjaan, pengangguran. Tapi sekarang terikat. Ya, menangis Rasul Paulus, saudara-saudara. Kenapa kau gak beribadah? Iya, pekerjaanku gak bisa kutinggalkan. Kalau kutinggalkan nanti begini, begitu. Ya. Padahal dia dulu gak kerja apa-apa, gak punya apa-apa, saudara-saudara. Tapi sekarang pikiran mereka hanya tertuju kepada perkara duniawi. Beribadah pun nggak bisa lagi. Ya,
Melayani Tuhan gak bisa lagi. Apa kata Rasul Paulus? Kebinasaan akhir kesudahan mereka adalah kebinasaan. Bukannya karena salib Tuhan gak mau menolong mereka. Mereka menjadi seteru musuh dari salib Kristus. Mereka binasa. Saya harapkan kita di jemaat ini, saudara-saudara, semua sudah kita terima. Saudara bisa cukup makan. Saudara diampuni Tuhan dosa-dosa saudara. Saudara punya fasilitas, punya rumah, punya ini. Ada beberapa lagi yang belum punya rumah. Dan saya selalu berdoa, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tapi setelah diberkati Tuhan, apa kita menjadi seteru salib Kristus? Kita pertanyakan dulu saudara-saudara. Ya, kalau itu kita perbuat, nanti akhirnya Lot itu gak bisa dibayangkan ke satu saat istrinya jadi tiang garam. Anak-anaknya jadi kotor. Dianggapnya di Sodom Gomora dia sudah hebat kali. Sudah terpandang. Punya menantu, bakal menantu orang hebat-hebat. Ya. Punya bakal menantu orang-orang pandai-pandai semua. Ya. Saking pandainya, Lot membilang kepada bakal menantunya, kita keluar ya menantu, bakal menantu. Ya ini mau disuruh, kok bisa bapak ini, kok bisa menurut apa begini, dianggap olok-olok, artinya dia orang hebat kali. Hampir lo sudah bisa lo saudara-saudara. Mari hari-hari ini kita bermegas pada salib Kristus, atau kita justru seteru salib Kristus. Kalau seteru salib Kristus, kesudahannya adalah binasa. Akhir hidupnya. Sampai bisa kita tengok orang-orang, oh iya dulu ini diberkati Tuhan, lo hebat kali, lo hebat kali. Akhir hidupnya kita tengok. Ya, bukan sekarang. Siapa nyangka Lot bisa hancur-hancuran? Abraham belum punya anak, dia sudah punya anak. Coba. Hartanya sampai berebutan, sampai tengkar. Ini gembala-gembala Lot dengan gembala. Sekarang lebih hebat Lot. Ya, lebih hebat Lot, saudara-saudara. Tapi karena menjadi seteru salib Kristus, akhir hidupnya. Saya harapkan kita semua, yang kita miliki ini adalah karena korban Kristus, karena salib Kristus. Kalau kita diberkati Tuhan, ingat orang lain, ingat orang-orang susah. Ya, kalau nggak bisa kita balas perbaikan orang lain, paling tidak kita bisa memberi sama orang, memberi sama orang. Kita jangan tutup berkat hanya untuk diri kita sendiri. Ya, bermegah atau menjadi seteru salib Kristus. Ini kami sampaikan. Tuhan memberkati kita. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita naikkan pujian kita. Pemain musik datang ke depan. Salib kasar itu mengubahkan. Salib kasar itu mengubahkan. Dari Psalm 182. Kita naikkan pujian ini. Dan kita bilang, Tuhan ubah hidupku. Terus Engkau ubah hidupku. Dari keadaan apapun kita, ada salib itu mengubah kita. Jangan menjadi seteru salib Kristus. Ada akhirnya kita binasa kalau kita menjadi seteru salib Kristus. 182 dari nyanyian Psalm. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Semua bangkit berdiri. Amin. Buka suaramu memuji Tuhan. Ku mau memuji Tuhan selamanya. Amin. Karena ku
salib Kristus mengubah kita. Salib kasih itu yang mengubah. Amin. Hidup yang telah gagal menderita, ku mau memuji Tuhan, ku mau memuji Tuhan selamanya, karena ku diubahkan. Angkat tanganmu, salib kasih, salib kasih, ubahkan. Mulai dari hamba-Mu, ubahkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidup yang telah gagal menderita, berkata hanya kita rindu diubahkan Tuhan. Hari ini saudara berpegang pada salib Kristus, atau saudara menjadi seterus salib Kristus. Haleluya. Kita sudah diberkati Tuhan, sudah dicukupkan Tuhan. Tuhan kasih makan minum kita, Tuhan ampuni dosa kita, Tuhan memberi perkara-perkara dunia, saudara nikmati semua. Masa kita lupakan Kristus? Kita bermusuhan dengan Kristus. Lagi tanpa berkata hanya haleluya. Buka hati kami Tuhan. Berkat-Mu bukan hanya untuk perut kami. Engkau ampuni kami bukan supaya kami berbuat dosa terus. Engkau kasih perkara lahiriah bagi kami dunia, bukan untuk kami terikat. Haleluya. Amin. Kita serukan salib kasar itu, salib kasar itu mengubah. Amin Tuhan. Hidup yang telah gagal menderita, salib itu sudah memberikan bagi kami semua kebutuhan makan minum kami Engkau berikan. Dosa-dosa kami diampuni, perkara-perkara dunia Engkau beri bagi kami Tuhan. Haleluya. Jangan salah kami dengan pemberian, jangan salah kami dengan berkat-berkat-Mu. Jangan kami salah arah berlawanan dengan tujuan salib. Haleluya, haleluya. Jangan akhir hidup kami binasa karena salah menggunakan berkat. Haleluya. Tidak ada tersembunyi di hadapan-Ku.
teman-temanmu Tuhan, Engkau yang punya jemaat ini, Engkau yang punya hati. Bapa, serahkan dalam tangan Tuhan, tidak seorang pun menjadi seterus salib Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bukan untuk binasakan Tuhan. Terima kasih. Sudah kami melihat bagaimana Engkau Tuhan memberkati kami. Dari yang tidak punya apa-apa Engkau beri kami. Engkau ampuni banyak dosa kami. Sampai perkara duniawi pun Tuhan Engkau berikan. Semua Engkau berikan dari salib-Mu. Semua Engkau berikan dari pengorbanan-Mu Tuhan. Bukan karena kami hebat, tapi karena kuasa Tuhanlah mengalir atas hidup kami. Terima kasih. Malam siang ini juga tersedia tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami mengingat pengorbanan-Mu. Engkau berkorban, terus Engkau berkorban. Engkau rindukan kami Tuhan untuk menjadi milik-Mu. Engkau rindukan kami untuk sama-sama dengan Engkau sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati yang membagikannya, berkati kami yang menerima ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita terima tubuh dan darah Yesus, tunduk dan pasrah. 155 dari nyanyian Pesalmo. Kita terima tubuh dan darah Kristus. 155 dari nyanyian Pesalmo. Kita terima tubuh dan darah Yesus dengan iman percaya kita. Tuhanku di atas salibnya, ku lihat Tuhan, amin, di atas salibnya, dalam sengsaranya, dalam sengsaranya, di sana dia telah tunduk pada Bapa. Dia telah tunduk pada Bapa. Dia menempatkan dirinya agar kita tunduk dan pasrah. Tunduk dan pasrah yang lakukan ditunjukkan. Semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dia terima, sekarang dia hidup selamanya. Sekarang dia hidup selamanya dan melayani setiap doa yang diserukan atas namanya. Ayat 2, kulihat Tuhanku, kulihat, amin. Kita hargai salib Kristus,
di atas tangannya dalam kemuliaan, dalam kemuliaan dan kuasa, sebab Dia tunduk pada Bapa, sebab Dia tunduk pada Bapa hingga Dia dipermuliakan, dan Dia ingin kita mengikut jejak. Untuk padamu itu yang terbaik. Padamu itu yang terbaik, makin berserah padamu, makin berserah padamu. Sebab semua derita telah kau rasa, sebab semua derita telah kau rasa, karena tiap coba yang ku terima dan membuka jalan keluarnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Ini sumber hidup kami, korban-Mu Tuhan Yesus. Salib-Mu jadi sumber hidup kami. Kami ada karena korban-Mu. Tidak ada yang bisa kami perbuat dari diri kami. Semua yang kami miliki adalah pengorbanan Tuhan, pemberian Tuhan dari salib itu kepada kami. Jangan salah kami menggunakan pengorbanan-Mu. Jangan salah kami menggunakan berkat Tuhan. Jangan salah kami menggunakan belas kasihan-Mu. Jangan salah kami menggunakan perkara dunia ini, agar jangan kesudahan hidup kami adalah binasa. Engkau berkati kami untuk terus bersekutu dengan Tuhan, melayani Tuhan, beribadah, melayani sesama. Materaikan kami Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu. Obah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Kami yang sakit Engkau sembuhkan, masalah-masalah semua diselesaikan oleh korban-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi
Ulurkan tanganmu, kita rasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu semua lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, lebih. Kita sembah Tuhan, terima kasih. Kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Kami bisa cukup makan, itu pun karena pengorbanan-Mu. Engkau belum menghukum kami karena kasih salib-Mu. Perkara-perkara dunia pun Engkau berikan, kami tidak terlantar. Kami ada Tuhan dalam pemeliharaan-Mu. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat. Semua kami terima karena salib-Mu. Semua kami terima karena korban-Mu kepada kami Tuhan. Bermegah kami atas salib-Mu. Bukan kami menjadi seterus salib-Mu Tuhan. Kami mengerti maksud dari pengorbanan-Mu. Kami mengerti tujuan dari pengorbanan-Mu. Perlengkapi kami Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi praktek dalam hidup kami. Engkau tidak inginkan kesudahan kami kepada kebinasaan, tapi Engkau angkat kami terus menjadi anak Tuhan, menjadi imam-imam, sampai menjadi mempelai-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus membuat kami mengerti firman-Mu. Firman-Mu kami praktekkan. Semua pengorbanan-pengorbanan-Mu Tuhan tidak kami lupakan. Itu yang membuat kami terus bergairah melayani Engkau, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan berikan persembahan kami dengan sukacita, karena semua ini adalah dari Tuhan. Kami berikan persembahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berikan persembahan kita. Teruslah berseru padanya, kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Sebagaimana tadi sudah diumumkan, hari Rabu tetap ada ibadah kita di sini, karena Selasa kami sudah pulang. Hari Jumat juga ada ibadah, hari Minggu sampai hari Sabtu juga ada latihan kaum muda, saudara-saudara. Kita naikkan pujian kita, teruslah berseru padanya. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Dia sudah batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sampai sekarang Tuhan, semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sampai sekarang Tuhan menolong, Tuhan pasti memberikan pertolongan. Sekali lagi, sampai sekarang dengan percaya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang
memberikan pertolongan. Ngaban Hasan, Ngaban Hasan, Ngaban Hasan, Ngaban Hasan. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kepada kamilah firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tidak menjadi seterus salib Kristus, tapi kami bermegah atas salib Kristus. Karena dari salib Kristuslah semua kami miliki, hal-hal lahiriah sampai perkara-perkara rohani ya Tuhan Yesus. Sudah Engkau berkati kami dan terus memberkati kami. Pakai kami berkat-berkat tidak disia-siakan, digunakan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kau melihat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau melihat niat hati kami selalu mengutamakan Engkau. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Perjalanan kami nanti dari tempat ini ke Sitapongan, tuntun kendaraan yang kami tumpangi, baik yang mengemudikan juga, sampai kami nanti malam di sana, sampai pulang juga hari Selasa ke tempat ini dengan segala yang baik, dengan tubuh yang sehat. Berkati semua sidang jemaat-Mu yang sudah berkorban, apapun persembahan mereka karena mereka lakukan karena firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur sepanjang minggu ini, jauhkan kami dari mara bahaya, dari tangan jahat, kecelakaan, bencana alam, perlindungan Tuhan sempurna. Segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami tepat, pertolongan Tuhan tidak terlambat Engkau menolong kami. Anak-anak kami yang sekolah Engkau tolong, yang mencari pekerjaan, mudahkan semua, bukakan jalan ya Tuhan. Kalau Engkau membukakan jalan, seorang pun tidak bisa menutupnya. Engkau melihat niat hati kami, Engkau melihat rencana kami, Engkau melihat kerinduan kami, untuk kami menyenangkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sumber segala berkat. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Angkat tangan-Mu, kami memuji, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, bersama kita katakan amin. Tetap berdiri, ada perkataan iman kita hari ini. Aku bukan seterus salib Kristus, tetapi bermegah di dalam salib Kristus. 3 kali kita sebut, akhirnya nanti kita sebut amin. 1, 2, 3. Aku bukan seterus salib Kristus, tetapi bermegah di dalam salib Kristus. Sekali lagi, aku bukan seterus salib Kristus, tetapi bermegah di dalam salib Kristus. Sekali lagi, aku bukan seterus salib Kristus, tetapi bermegah di dalam salib Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.